Jadi ya kita walaupun sahabat saya dulu istilahnya saling lapor sama NM sehingga sahabat saya Indra Tarigan masuk menjalankan hukuman 6 bulan waktu itu undang-undang ITE, tapi dia juga tetap mau untuk berdamai dengan hatinya, untuk mau ikut di persidangannya MM tuh ya, Masya Allah ya. Jadi punya hati itu enak gitu. Kalau hati kita bersih, hati kita baik, kita nggak perlu dendam, nggak perlu misalnya gini, oh lu dulu ya yang inin gue ya, sekarang syukurin lu. Sahabat saya aja, kita nih mantan musuh, saya mantan musuh, nih Indra Tarigan mantan musuh ya. Kita itu orang yang tidak pernah pergi makan bakso bareng, pergi jalan-jalan bareng, pergi kemana bareng, kami tidak. Kami benar-benar mantan musuh ya. Saya mengantarkan sahabat saya sampai masuk ke LP, saya ikut mengantar, saya ikut menjenguk ya. Sahabat dekat tapi sahabat saya aja tidak ada dendam ya. Masa saya juga dendam? Saya nggak mau juga dendam itu, karena saya pikir buat apa dendam? Nggak ada gunanya. Ya, jadi kita nanti pakai putih. Indra Tarigan pun mantan musuh bebuyutan juga, bukan mantan teman. Mantan musuh pun nanti akan ikut ke persidangan dengan memakai baju putih ya. Kenapa saya bilang kita pakai baju putih sopan gitu ya, tidak membuat keributan. Kita hanya memberi dukungan kepada NM, memberi dukungan moral kepada NM. Itu buat yang ada di dalam kota Jakarta. Buat yang di luar silahkan dengan doa. Ya dengan doa, karena doa kalian pun jauh lebih penting juga ya. NN kapan sidang? Iya, rencana sidang tadi katanya Bang Indra, rencana sidangnya mungkin apa sekitar akhir April gitu ya. Kita lihat ya kapan pasti akan diumumkan. Apalagi kata Bang Indra, kalau mau dipersidangkan berarti MM udah harus pindah ke tahanan kejaksaan. Jadi saya juga baru tahu ternyata nanti kalau mau persidangan NM dipindahin dulu ke tahanan kejaksaan. Nah nanti datang kejaksaan baru itu berarti udah sedikit lagi waktunya sidang gitu. Nah di tahanan sekarang NM kan sudah mengajukan penahanan, ditolak. Nanti di kejaksaan NM berhak mengajukan penangguhan penahanan gitu sebelum persidangan. Jadi gitu ternyata ya alurnya gitu ya say. Jadi kita jangan gerabak gerubuk, kita tetap dengan hati karena kita orang punya hati ya. Kita orang punya arti. NM harus ikhlas di penjara seperti Bang Indra harus bisa. Ikhlas buktinya dia datang sendiri, bukan dia dijemput paksa loh. NM datang sendiri berarti dia ikhlas. Kecuali dia dijemput paksa, dia ngumpet, baru nggak ikhlas, atau dia minta nanti aja ya Pak setelah Lebaran. Enggak, dia ikhlas, dia datang. Nggak ikhlasnya di mana gitu loh? Di mana nggak ikhlasnya gitu loh? Ikhlas kok dia. Haus gue sahabat ya. Ini ditambah 40 hari itu 20 tahun 20 atau nambah 40 hari, ditambah maksimal 40 hari. Sebelum penambahan 40 hari, sebelum berakhir sudah harus sidang. Ternyata kalau waktu sidang Nikmir harus dipindahkan ke tahanan kejaksaan. Ternyata gitu prosesnya saya ya. Jadi menurut saya coba bisa di-sharekan ke Irjen Rizky nggak ini? Kenapa lu Malpinos? Itu Frank namanya. Malpinos, kenapa Malpinos? Bisa di-share ke Irjen Rizky nggak? Irjen, coba ya saya tanya ya. Irjen Rizky, saya mau tanya-tanya soal statusnya nih. Irjen Rizky, apa ya namanya ya? Tahu Irjen siapa ya namanya ya? Saya mau share ke dia biar dia datang, kita mau tanya-tanya. Dia adalah mantan penyidik di Bareskrim. Irjen Polisi Rizky. Tahu TikToknya nggak ya? Coba ya Irjen Rizky. Tahu siapa ya namanya Ricky?
Aduh saya lupa lagi. Soalnya dia bilang nanti kalau kamu live di share aja ke saya. Nanti saya masuk. Kita mau nanya gitu apa? Kenapa DJ Marta kakak? Hai DJ Marta. Oke, kalau DJ Marta ini adalah seorang DJ cantik dari Bandung. Abis ini saya habis hujan-hujanan. Habis hujan-hujanan DJ Marta. Udah mau masuk ke Bandung nggak DJ Marta? Putih bersih betul. Katanya ketangkep Mbak, bukan. Itu adalah apa? Prank ya. Tahu prank? Tahu nggak prank? Prank itu adalah semacam apa ya, kejutan, kagetan karena waktu itu lagi ultahnya istrinya Pablo Benua yang bernama Ray Utami. 3 hari mau lebaran, kasihan ya anak-anak NM, betul. Bang Indra orang baik. Iya sayang, betul sayang. Kalau perpanjangan 40 hari 2 kali nggak P21 juga Niki bebas. Biasanya sudah perpanjangan 40 hari itu sudah harus ada persidangan gitu. Kalau nggak ada persidangan katanya berhak untuk mengajukan bebas karena berarti katanya nggak bisa mengumpulkan bukti-bukti gitu. Jadi Mami kirain kemarin beneran. Enggak sayang, kalian percaya sama saya. Ya percaya sama saya. Kemarin saya nge-live 2 hari karena memang namanya kita mau lebaran ya. Banyak yang saya harus banyak yang harus saya alat bukti. Doa terbaik Bu Aminiki. Amin sayang. Ya. Katanya ditangkap, enggak, sumpah kaget kemarin untuk ada jejak dia di grup, enggak ya. Saya kemarin 2 hari enggak live memang maklum ya, persiapan lebaran karena saya seorang ibu, anak saya pada minta ke mall, minta belanja ya saya temenin dari siang sampai malam, pulang sampai rumah saya udah jam 12, capek banget. Iya Andra, untung loh saya ini loh nggak sehat, nggak penyakitan. Kalau penyakitan gimana tuh ya di prank ya? Ada kok lengkap, tayangan lengkapnya ada tuh di Ray-Ban Entertainment. Boleh dilihat sama kalian. Lihat tayangan lengkapnya. Ternyata saya di prank di situ. Saya di prank dan saya disuruh ngasih kue sama ulang tahun buat Kak Ray Utami, artis terkaya nomor 1. Yang prank adalah suami dari artis terkaya nomor 1 Ray Utami itu yang nge-prank gitu. Gitu sayang. Jadi kalian ya biarin aja kalian kalau dengar-dengar kayak gitu bagus sih, sabar, tanya sana tanya sini, betul. Gak apa-apa. Pasti udah senang naik pos dan kurawanya. Bukan lagi. Si FA sekarang ikutan nimbrung Bun, biasa dia, biasa. Alhamdulillah kalau gitu udah, iya, biarin aja kan, kita nggak, kan gue bilangin kita kasih orang senang dulu, kita pur dulu, senang deh, ya. Kita di prank kan, besok paginya langsung klarifikasi kan. Besok pagi, cuman semalam kalian di prank, besok pagi langsung diklarifikasi sama di akunnya Kak Ray Utami kan, Ray-Ban. Didik idolaku, makanya sayang, semoga di pengadilan nanti Niki bisa berbesar hati dan ikhlas meminta maaf sama Bang Indra dan Bunda Tessa. Sayang, kami tidak mengharapkan Nikmir untuk minta maaf. Kami pikir Nikmir sudah selama ini masuk ke live saya, terus memposting apa yang saya posting yang dia berkenan, itu menurut saya sudah termasuk dia menunjukkan kalau dia itu sudah memaafkan saya juga. Jadi nggak
nggak perlu juga dia mengatakan minta maaf. Enggak sayang, enggak itu yang kami minta. Saya tidak meminta begitu. Sahabat saya Indra Tarigan pun tidak meminta kata-kata maaf dari Nikmir. Cukup dia senang lihat kami datang, cukup dia senang, cukup dia tahu bahwa ini adalah mantan musuhnya yang tidak pernah kami pergi bareng sama dia ya. Itu cukup dia tahu dan cukup dia tahu kami mendoakan dia. Karena dia ngomong aja ke Saiful Jamil, mana Kak Tessa Mariska? Waktu Kak Saiful Jamil datang ke sana, mana Kak Tessa Mariska? Bilang sama Kak Tessa, terima kasih atas dukungannya kepada saya. Itu menurut saya sudah cukup. Nikmir pun berbesar hati, gitu. Tidak perlu kata-kata minta maaf, ya saya. Dea, alhamdulillah aku benar dengar Hesti, alhamdulillah senang aku Bunda Tessa nggak kenapa-kenapa. Tadi dengar beritanya katanya kena kasus narkocoy, nggak mungkin sayang. Gak mungkin. Saya jangankan itu nyentuh, ngelihat barangnya aja gak pernah gitu. Nikmir baik hati pun iya, betul banget baik hati. Makanya saya bilang ya kenapa kita bilang kita pakai nanti baju putih, karena kita tahu dia itu orang itu lucu, baik gitu. Jadi kita yang mendukung dengan hati, ya udah kita datang dengan baju putih, kita pakai hati mendukung dia. Dan saya tahu kalau nanti pakai baju putih berarti itu teman saya, rekan saya akan nyamperin. Cik, Bunda iya, saya akan nyamperin teman-teman yang pakai baju putih, akan saya samperin, dan mungkin kita nanti akan mendengarkan bersama-sama, akan di tempat yang bersama-sama. Mungkin kita di sebelah kiri, apa mereka di sebelah kanan, apa kita di sebelah kanan, apa mereka di sebelah kiri. Yang pasti kita nanti mendengarkan dengan hikmat, tidak membuat keributan, dan kita sopan. Jadi bisa ditandain yang membuat keributan nanti siapa. Saya yakin dengan nanti kita yang berbaju putih tidak akan ada keributan, karena kita melambangkan hati kita yang suci. Itu yang saya mau gitu ya. Ya, kita nanti datang dengan baju putih ya, datang itu ya. Jadi enggak katanya pakai ikat kepala, enggak usah ikat kepala sayang. Kita bukan mau perang. Ya, kita bukan mau perang, kita memberi dukungan Rida, kita memberi dukungan kepada seorang artis yang lagi berjuang menentukan nasibnya. Oke? Kita lagi mendoakan, lagi menyaksikan kebenaran apa yang akan ditunjukkan oleh seorang Nikmir. Ya, itu yang saya mau, dan saya bisa menandain kalau baju putih berarti sehati dengan saya. Saya akan sapa, kita akan duduk bareng, kita akan mendengarkan bareng, dan kita tidak untuk membuat onar di sana. Kita tunjukin kita beradab, kita tunjukin kita punya hati, kita tunjukin kita orang baik. Ya, gitu, say. Lucu kakak. Iya Amel. Iya betul. Tapi Bun Tessa dan Bang Indra orang baik. Dengan kata maaf, siapa tahu Anda bisa ikhlas dan lapang hati ya Bun. Ya, bismillah, mudah-mudahan. Nanti sahur lauknya apa Bun? Ya Allah, gue udah beli sayang. Setelah penahanan 40 hari, apa ada penahanan lagi? Enggak. Setelah penahanan 40 hari kan maksimalnya tuh 60 hari. Setelah penahanan biasanya ya, setelah penahanan 40 hari ini tidak ada penahanan lagi kalau sebelum sidang. Sampai sidang, karena nanti dia akan dipindahkan ke penahanan kejaksaan. Katanya gitu tadi prosesnya ya. Nanti akan dipindah ke penahanan kejaksaan dalam 40 hari itu. Tidak lebih. Dalam 40 hari ke depan harus ada sidang, dan tidak ada penambahan lagi dalam 40 hari ke depan sebelum sidang. Biasanya begitu ya, biasanya begitu. Dan katanya Bang Indra tadi dalam 40 hari ke depan Nikmir akan dipindahkan ke penahanan kejaksaan, di situ akan mulai ada sidang. Kalau bukti-buktinya semua ini lengkap gitu. Jadi bisa fight ya. Kalau nggak lengkap, nggak komplit juga berarti batal, bisa pulang. Gitu. Yang bikin onar grup sirkus bukan lagi. Jude, Bunda Tessa aku kangen Yubrik. Makasih sayang. Bu nyanyi Yubrik dong. Yubrik my heart, break my heart. Aku melihatnya seperti apa ya? Seperti di film-film Disney ya. Kayaknya mahal gitu. Kayak ada orkestra-orkestranya gitu.
Aduh, aku juga bingung kenapa aku bisa mengeluarkan suara-suara begitu. Karena aku nggak tahu lagunya. Ya, lanjut dia ketawa. Kayak apa bisa bebas gak Bunda? Nah, kalau untuk bebas kita lihat nanti jika Nikmir mempunyai bukti yang kuat, bukti yang diterima oleh nanti kejaksaan, oleh penuntut umum, bukti yang kuat, bukti bahwa dia tidak bersalah, ya masa orang nggak bersalah ditahan kan nggak mungkin, gitu loh, ya nggak mungkin. Kalau dia bisa menunjukkan bukti yang dia punya benar, bukti yang dia punya valid, nggak mungkin orang nggak bersalah ditahan kan. Nanti kita lihat aja di persidangan. Jadi kita berharap nanti persidangan itu kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan, kita juga bisa mendoakan, kita juga bisa ikut berperan di situ tanpa ada huru hara gitu ya. Tajudin aku yakin pasti bebas. Kalau yakin deh, kalau gitu kamu yakin bahwa Niki bener keren, saya suka ya. Mudah-mudahan banyak yang yakin. Bunda, lagu dangdut bagus kayaknya suaranya. Si DP kalah. Senioran gue. Kasusnya Kanimin itu bagaimana? Ya, maksudnya kasusnya gimana ya, Say? Yang nyata overclaim bebas. Say, tidak ada orang yang salah tuh bebas. Kalian percaya itu? Percaya itu? Tidak ada orang yang menjual barang tidak sesuai ingredients overclaim. Kalian percayalah, tidak ada yang bisa bebas kalau ada yang laporkan. Makanya saya bilang kalau ada yang mukanya yang rusak atau mukanya yang babak belur kayak zebra belang-belang atau misalnya timbul segala macam, silahkan diadukan, silahkan di LP-in ya. Kalian lah itu, tergantung kalian ya sayang. Gitu loh, nggak ada kok yang orang bisa bebas enak banget. Biarin mereka bergembira sayang, nggak apa-apa. Itu mereka lagi kalap. Ya biasa orang kalau lagi kalap kelihatan riang bergembira padahal hatinya dak dikduk. Nggak apa-apa. Kita santai aja ngelihatnya. Aku kabarnya Yoka belum tahu. Aku belum tahu kabarnya Yoka. Komennya betul. Senang kalau Bunda cop-cop manja aja. Iya. Delot aja mereka yang toksik begitu Bun. Dia betul sentil. Emang agak aneh. Ape Gus Nadi. Ini dia. Ala Ape. Kenapa? Gak bisa ya bergembira ria. Susah ya bergembira ria. Gak jadi bergembira ria. Kenapa? Ternyata si Tesanya kena prank ya. Si Tesanya kena prank ternyata. Gak jadi deh kita bergembira ria. Cuah. Bunda tuh gua tuh di prank sama Pablo Benua. Get loose Alex ya. Ya. Karena istri tercintanya Re Utami itu ulang tahun. Nah. Tuh. Salam dari Malaysia Bunda, ini tim Nikita. Iya Sen Hilton. Jadi halo Yubrik William. Om Ji yang hujat Bunda nggak penting. Iya sayang, nggak perlu banyak-banyak temen, nggak perlu ya, nggak perlu banyak teman. Kalau teman kerjanya cuman apa? Cuman ambil teman, nggak perlu. Teman 1, 2, 3, 4 tapi semua berkualitas ya. 1, 2, 3, 4 tapi berkualitas. Nggak perlu banyak sono teman sana sini, nggak perlu. Nggak suka gue. Brondolan sana, brondolan sini, brondolan sana, nggak suka gue, nggak begitu, tipe gue nggak begitu. Bunda apa nyanyi kembang ewer-ewer dulu Bun? Iya sayang, Kelana Bun. Kembang ewer-ewer saya nembang sampean nyawer. Kembang ewer-ewer saya nembang sampean nyawer. Aduh. Itu lagu saya, album pertama saya di Blackboard. Betul sayang. Gus Nadi, brondong sana, brondong sini, suka nggak? Kagak. Apalagi itu. Tapi kalau pejaibong sana, pejaibong sini, laki Eke, nggak mau yang lain. Apa lu Gus Nadi? Apa lo? Suka-sukanya deh. Suka-sukanya. Apa lo? Seneng ya.
Surya Tama, hai adekku cakep. Surya Tama, apa kabar sayang? Cintaku. Thank you, adek sayang. Surya Tama cakep. Kangen Kak Niki, betul sayang, aku juga. Pernah loh. Apa tuh? Bunda sehat-sehat sayang. Surya sehat, sehat dek. Aiko cantik. Makan apa bun ini nih? Makan apa nih? Nih, apa nih jeruk ini ginian? Jeruk apa nih enak banget? Enak banget nih. 85.149 murah, say. Jeruknya begini-ginian tuh. Tuh dari tadi habis gue makanin loh. Jeruk Bali. Oh, jeruk Bali ya. Jeruk Bali ya? Oh iya jeruk Bali ya, iya nih tuh. Enak ya? Jeruk Bali ya? Aiko, hai Bunda, dulu waktu SD sering lihat Bunda artis fenomenal. Iya dong, kalau pecintanya di sini semua ini hidupnya sejahtera, kecuali buzzer hidupnya nggak sejahtera, nggak pernah lihat. Bunda katanya ketangkep ikan nangkap ikan saya. Kalau di Malaysia bilang itu limau Bali. Oh, limau Bali Chen Hintol ya. Jangan makan banyak jeruk Bali Bun. Kenapa? Ini tadi ada berapa tadi? 1, 2 gitu. Murah loh say tuh. Gak ada biji loh. Gak ada bijinya tuh. Jeruknya gak ada bijinya loh. Enak banget ya. Yunil. Jangan sejahtera. Iya betul sayang. Kita sejahtera. Nanti makin gede goyang miringnya. Gus Naldi hari terindah. Cuy. Hari terindah. Surya Tama, Gus Naldi hari terindah. Tuh, Surya. Iya, ngadi-ngadi. Surya Tama levelnya udah tinggi banget loh. Tiap hari dia berbagi. Udah kejar-kejaran sama Gus Naldi. Levelnya Surya. Soalnya Surya Tama ini adik gue ini suka berbagi. Nah Gus Naldi ini juga suka berbagi. Jadi kejar-kejaran level 31, 34. Nyobain jeruk Bali Taiwan Bun rasanya. Oh jeruk Bali Taiwan enak ya. Betul sih. Taiwan. Oh belum aku. Kebanyakan bisa pening Bun. Oh gitu ya. Gue udah makan segini. Kebanyakan bisa pening. Oh. Ngadi-ngadi tuh Bunda. Bang Gus Naldi emang tukang hoak. Tukang hoak deh mah. Itu ya Adil bukan sih. Perasaan baru denger nama Tessa Amerika. Lu baru siuman. Gue tanya sama lu baru siuman. Hah? Lu baru siuman? Baru siuman atau lu baru punya kuota? Baru seumur hidup lu punya handphone kali lu ya? Gak punya TV, gak punya apa ya? Baru ya? Iya baru ya? Oh kalau baru sih gak apa-apa. Kalau baru ya betul. Baru denger karena lu baru punya handphone, gak punya apa-apa. Boleh. Kalau baru mah. Kemarin prank ya Bun, iya prank Pablo Benua seorang, jadi gini nih ceritanya ya, aku ceritain lagi ya. Bang Pablo Benua ini adalah mempunyai seorang artis presenter bola yang cantik, yang sekarang digadang-gadang menjadi artis terkaya nomor 1 di Indonesia. Itulah namanya istrinya Rey Utami. Nah Rey Utami, Rey Utami ulang tahun kemarin itu. Nah gue diundang ke podcastnya Rey Utami dan Pablo. Podcastnya itu Ray-Ban Entertain, dimana hampir 3 juta follower. Oke, aku diundang podcast mengenai Nick Mir. Mengenai perasaan saya kepada Nick Mir, gimana bisa. Jadi saya pas lagi ngomong-ngomong, saya pas lagi diwawancara sama Rey Utami, tiba-tiba di luar ada berisik-berisik, apa sih? Saya masih diam, makanya lihat di Ray-Ban-nya lengkapnya ada ya. Saya lihat aja tuh, apa sih yang berisik, saya liatin aja berisik apaan gitu. Oh, alhamdulillah ya Allah, kenyang gue saya habis makan saya. Nah, gue lihat berisik, tiba-tiba masuk tuh. Ya masuk. Ini gue ceritain ya, masuk tuh kan. Udah masuk, gue diam aja tenang. Dia nanyain ini namanya Yeni. Oke, gue tenang aja, gue masih tenang karena gue pikir gue gak ada masalah apa-apa ya, gue nyantai aja kan. Terus dia tanya yang mana namanya Yeni. Terus gue tanya kenapa gitu kan.
mana tasnya? Kumpulkan tasnya katanya, kumpulkan tasnya. Ya udah kan tas gue ada di samping gue. Gue podcast di sini, tas gue ada di sini. Gue bilang tuh tasnya gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, oh ini ada, ini apa? Gue bilang skincare, skincarenya gue yang tidak overclaim. Tapi gue nggak ngomong overclaim, cuman gue bilang itu skincarenya gue. Dibuka skincarenya gue, ini katanya ada barang. Ya ada barang lah namanya jual skincare, masa bukan barang? Itu barang. Dia bilang, oh ini, nah itu situ kan gue komplainnya, kenapa waktu lu pada masuk, lu minta dimatikan handphonenya? Gue bilang, kenapa harus dimatikan handphonenya? Kamera, supaya nggak kerekam kali gimana. Ternyata gue di prank. Nah begitu gue udah gue ikutin maunya mereka apa, gue tinggalin tuh podcast. Lagi podcast gue tinggalin tuh podcast. Ternyata nggak sempet matiin podcast, nggak sempet matiin, mereka nyala terus. CCTV juga banyak, jadi ada CCTV kan. Nah gue tinggalin, begitu gue keluar dipanggil sama ajudan-ajudannya Pablo, dikasih kue ulang tahun. Gue kaget, apa nih? Kare ulang tahun. Oh jadi gue di prank. Untung gue gak sakit jantung, untung gue gak penyakitan, sehingga gue gak tepar, gak pingsan gitu. Untung gue orangnya nyantai, tenang, gue ngomong apa adanya. Kenapa harus diperiksa, kenapa harus diminta tas gue, untung gue tenang banget. Kalian boleh ya lihat YouTube-nya di Ray-Ban Entertain. Andrea, thank you sayang ya. Tiba-tiba gue dikasih kue untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada artis terkaya di Indonesia, Ray Utami. Langsung gue, ternyata ini gitu. Ya udah, Surya Tama tuh, Gus Naldi mana nih Gus Naldi? Surya Tama aja ngejar lu tuh. Thank you sayang, bunga mawarnya. Langsung lah untung gue orangnya sehat walafiat. Alhamdulillah tidak penyakitan, alhamdulillah tidak ada penyakit jantung, alhamdulillah tidak macam-macam. Begitu gue di prank, gue malah ngebalik nanya. Karena gue asik-asik aja di prank apapun, gue nggak masalah. Karena gue jangankan ini menyentuhnya aja gue nggak mau. Gitu, bukan gue so suci ya, memang kenyataannya. Teman-teman gue pada rame lah, teman-teman gue pada pada WA gue. Nggak mungkin lu aja nggak begini-begini, gue ini aja enggak, nyemuk aja enggak gitu. Jadi teman-teman gue pada tahu, alhamdulillah juga tidak stroke. Nah tuh, alhamdulillah juga nggak stroke, alhamdulillah nggak jantungan. Dan gue memang sehat banget karena kan gue olahraga ya. Gue setiap pagi kan lari keliling komplek tuh. Lu bayangin gue lari keliling komplek, di mana pada para anggota lari di sana, itu gue lari keliling-keliling nenggolan. Thank you sayang. Lari keliling-keliling setiap pagi. Bayangin dong sehatnya badan gue dan awet mudanya gue. Lari lo gue bareng-bareng anak-anak angkatan. Setiap pagi gue lari. Nah gue mau di prank apapun, alhamdulillahnya bukan ini ya. Bukannya gue oh Yupo enggak, dan enggak ngapa-ngapain, gue nyantai aja, gue lawan aja. Kenapa harus gue, kenapa harus tas gue, kenapa tas gue, itu lawan. Hai Bang Indra Tarigan, cucu anda Bang Indra. Yes, how are you Mbak Tessa? I'm fine. Gak kedengeran suaranya say. Sahabat, Gak kedengeran suaranya? boleh gak kedengeran? Halo, pelan banget. Halo. Apa handphone gue yang pelan ya? Halo. Oh handphone gue yang pelan, sorry. Oh. Handphone gue saya yang pelan ternyata. Iya. Surya Tama sayang. Iya, baru selesai dari Kelapa Gading sahabat. Oh kenapa? Saya baru dari Kelapa Gading. Sauna tadi saya. Sahabat. Oh sauna, oke, sip. Sahabat. Ya. Sahabat ini kan tahu bahwa sahabat adalah yang pernah dipenjerongin oleh seorang Nikita Mirzani. Iya. Oke, karena Anda berseteru waktu itu kan? Ya. Nah, pertanyaan saya, nanti waktu di persidangan. Halo? Ya. Halo? Gue ngomong sendiri, guys. Iya, gimana? Nanti kalau di persidangan, gua kirain gua ngomong sendiri. Halo.
kalau di persidangan. Ya, gimana? Nah, sahabat saya ini, Indra Tarigan ini adalah yang pernah tahun 2023 ya sahabat? Ya, saya 2023 masuk 6 bulan, tapi 2023 juga saya keluar. Nah, 2023 sahabat saya ini Indra Tarigan waktu itu pernah lawyernya Chris Hatta, terus terakhir kemarin berseteru dengan Nikita Mirjani dari tahun 2019 sama dengan saya, jadi berseteru. Nah, sahabat saya ini pernah bermasalah sampai saling lapor dengan sahabat, Ya. saling lapor, dan sahabat saya Indra Tarigan ini sampai masuk penjerong 6 bulan. Ya. Nah, Pertanyaannya, sekarang sahabat mau tanya ini pada mau tanya sahabat, kira-kira Nikita Mirjani itu sidangnya kira-kira kapan? gini, kemarin kan dia udah diperpanjang tambah 40 hari ya. Oke. Nah, jadi artinya penyidik di sini masih membutuhkan yang namanya kelengkapan berkas untuk di P21-kan. Apa itu P21? Oke. Apa itu P21? Berarti kalau misalnya P21 itu berkas-berkasnya kirim ke kejaksaan, lengkap belum gitu. Kalau misalnya belum lengkap, berarti masih ada kesempatan penyidik untuk melengkapi berkas-berkasnya. Nah, kalau misalnya udah lengkap, dinyatakan tahap 2 P21, berarti berkasnya lengkap, dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti Mbak Nikitanya nanti dilimpahkan ke kejaksaan, menjadi tahanan kejaksaan, seperti itu. Baru nanti setelah nyampe di kejaksaan, kira-kira seminggu atau 2 minggu, baru. Halo, sahabat. Halo, putus-putus sahabat. Halo, sahabat. Kok sini nyambung? Gretchen bilang mati sahabat, kok mati? Lag ya? Anda lag? Anda nge-lag? Nge-lag sahabat tuh katanya. Katanya nge-lag sahabat. Halo? Halo sahabat? Kok Halo? Nge-lag say. hati hidup gue nggak ngelek kok, ada orang di sini dengar kok. Di sana dengar, di sini kagak dengar tuh pada ngomong nge-lag Anda. Terus Terus kenapa? gimana tadi Beli dulu. sahabat? Jadi kira-kira persidangan Nikita Mirjani kapan sahabat? Nah, persidangannya Mbak Nikita Mirjani itu, kalau seandainya berkasnya dalam 40 hari ini, kemarin kan ditambah 40 hari, kalau misalnya berkasnya akan diselesaikan sama penyidik untuk tahap P21, ya kan, ke kejaksaan. Kalau misalnya kejaksaan menyatakan berkasnya udah lengkap, berarti di tahap 2 kan. Apa tahap 2? Berarti peralihan penahanan dari polisi ke kejaksaan. Udah. Nah, Jadi begitu peralihan nanti. penahanan dari polisi. Oh jadi ada peralihan penahanan dari polisi itu ah? Yes. Apabila udah nanti P21 dinyatakan lengkap berkasnya. Oke. Nah, kalau seandainya memang udah lengkap berkasnya dalam waktu kurang lebih 40 hari yang ditambah itu, berarti nanti peralihan ke kejaksaan, berarti nanti penahanan udah di kejaksaan. Kan begitu. Nah, di kejaksaan nanti Mbak Nikita juga bisa mengajukan penangguhan penahanan. Nah, kalau misalnya nanti kemarin kan di polisi ditolak ya kalau nggak salah ya. Nah, nanti di kejaksaan bisa lagi di kejaksaan nanti boleh lagi mengajukan penangguhan penahanan. Kalau misalnya kejaksanya Berarti saat ini kan Nikita ada di kepolisian penahanannya. Nanti bisa pindah ke penahanan kejaksaan itu berapa lama ya? Berapa hari kira-kira sahabat? ya itu ya
lamanya itu tadi penambah pas kemarin penambahan penahanan yang 40 hari itu sahabat. Jadi pihak penyidik sekarang pasti udah mempersiapkan berkas-berkasnya untuk kirim ke kejaksaan. Oke. Oh berarti nanti dalam 40 hari perpanjangan ini bisa dipindahkan ke penahanan kejaksaannya. Ya memang seperti itu. Nanti kalau misalnya udah 40 hari ini nanti, kalau jadi gini, kemarin kan aku banyak juga baca, berarti penyidikannya buktinya belum lengkap segala macam karena udah 20 hari perpanjang, ya kan? Kalau secara hukum itu biasa ditambah penahanannya biasa karena mungkin berkas-berkasnya belum utuh, belum lengkap seperti itu. Nah ada pertanyaan, kalau nggak lengkap juga dalam 40 hari ini gimana? Ya kalau nggak lengkap ya bebas demi hukum. Gitu. Kalau misalnya nanti... Misalnya nggak lengkapnya dari siapa? Dari pelapor apa terlapor? Ya, kalau bebas demi hukum. Dari penyidiknya, berarti penyidiknya tidak bisa melengkapi berkas-berkas itu karena jaksa tidak menge-approve ya, nggak mengiyakan kalau berkasnya ini belum lengkap ya berarti penyidiknya berarti belum bisa melengkapi itunya berkasnya. Itu kenapa nih? Berarti nanti kita bisa tahu nggak ini pindah dari tahanan polisi pindah ke penahanan kejaksaan, kita bisa tahu. Oh, udah pasti tahu, itu udah pasti tahu. Karena apa? Karena nanti pihak penyidik sana pun pasti akan rilis toh. Karena peralihan penahanan itu pasti ada nanti. Kalau begitu dinyatakan sama jaksa lengkap berkasnya di P21, berarti tahap 2 nih. Tahap 2 itu apa? Peralihan penahanan dari Polda ke kejaksaan gitu. Ya, dia itu. Gitu. Nanti di kejaksaan mana, kira-kira pengadilan itu kira-kira di mana tuh sahabat? Pengadilannya kira-kira di Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan ya? Ya. Oh, oke. Jakarta Selatan. Oke. Berarti kita nanti akan tahu jika NM dipindahkan dari tahanan Polda ke tahanan kejaksaan, pas kita tahu ya sahabat. Pasti. Oh, nanti NN berhak lagi mengajukan penangguhan penahanan waktu sudah di tahanan kejaksaan. Kenapa? Pertanyaan, sorry. Nanti NM bisa mengajukan penangguhan penahanan nggak jika dia sudah pindah ke penahanan kejaksaan? Bisa. Itu haknya Mbak NM. Di kepolisian bisa mengajukan penangguhan. Di kejaksaan juga bisa mengajukan pengajuan penahanan. Bisa di pengadilan juga bisa. Okay. Dan memang itu diatur di undang-undang. Saya bangga. Iya. Gitu. Kira-kira itu bulan berapa kira-kira sahabat? Kalau menurut sahabat kan sahabat sering bersidang nih, saya lihat sering mendampingi klien Anda. Ya bulan 4 ini mungkin setelah Lebaran nanti mungkin udah lengkap berkasnya itu. Oh, mudah-mudahan bulan 4 sudah bisa disidangkan ya. Ya. Jadi gini, begitu nanti. Tapi sahabat. Jadi begini, begitu nanti berkasnya dinyatakan lengkap sama kejaksaan, tahap 2 berarti peralihan penahanan dari Polda ke kejaksaan sudah. Nah dari kejaksaan nanti, ya kan, sama pengadilan nanti kasih jadwal sidangnya. Biasanya itu setelah tahap 2 di kejaksaan itu biasanya 2 minggu, 3 minggu udah disidangkan. Ada mobil merah lagi. Oke. Dari sekitar 2-3 minggu sudah dipindahkan ke tahanan kejaksaan. Oh, dari tahanan kejaksaan nanti bisa sidang itu berarti bolak-balik itu ya? Iya, betul sekali. Oh, berarti waktu dipindahkan NM ke tahanan kejaksaan biasanya terlapor TSK dipindahkan ke tahanan kejaksaan itu biasanya semua berkas-berkas sudah komplit, sudah lengkap. Yes, betul sekali. Oke. Ya, gini loh sahabat. Nanti saya akan menghimbau kepada teman-teman yang
yang pakai hati, yang cinta sama NM. Saya menghimbau nanti kalau di persidangan kami memakai baju putih. Halo, dia signalnya kagak ada guys. Saya padahal nggak ada tuh. Kita tanya lagi ya, mau tanya apa? Ya, halo sahabat. Ya, sorry. Sahabat. Sorry, barusan ada telepon orang ngantar hampers. Oh, banyak ya hampersnya ya. Sahabat, kalau lagi lab telepon tolong di ini dulu, di reject. Ya, sahabat soalnya ini kan, tadi kurir. ya. Sahabat ini kan kita tahu musuhnya NM, ya. Berseteru sama NM sampai di pengadilan. Anda berseteru berapa bulan tuh Anda berseteru di pengadilan sama NM, ya kan? Sampai Anda pun dengan rela masuk 6 bulan, ya, atas saling lapornya kalian sama NM. Nah, nanti jika di persidangan NM, saya menghimbau teman-teman NM untuk memakai baju putih. Karena kita pengen kelihatan aja yang mana nih teman. Nah, kita takut salah sapa ya. Yang mana teman. Apakah sahabat mau hadir di persidangan nanti? Apakah sahabat mau besar hati hadir? Saya pasti hadir, Mbak. Saya pasti hadir. Oh, alhamdulillah. Berarti sahabat, please mohon pakai baju putih. Karena kalau yang punya hati kita pakai baju putih, ya? Iya. Nanti saya nanti pakai baju putih. Saya juga rencananya nanti setelah Lebaran nanti mungkin saya ke sana. Oh, setelah Lebaran sahabat mengunjungi Niki, alhamdulillah. Ya, mau ke Polda, mau silaturahmi. Soalnya sebelum dia ditahan itu aku udah ketemu sama Bang Fahmi juga di Polda kan. Oh, iya. Ya namanya kita silaturahmi kan nggak ada salahnya kan. Betul, iyalah. Justru sahabat itu bukan gak ada salahnya. Besar banget hati seorang Indra Tarigan yang mana telah saling lapor bersama NM, yang mana Indra Tarigan juga sudah masuk atas laporannya NM. Mereka saling lapor, musuh bebuyutan ya. Kalau saya tidak ada saling lapor, saya musuh bebuyutan betul. Sahabat saya musuh bebuyutan juga. Sampai kalian bisa lihat lah YouTube kemarin yang beredar ya. Saya sama Indra Tarigan, begitu hebatnya kami baku hantam ya. Kami baku hantam waktu itu di pengadilan Tangerang segala macam ya. Kami baku hantam. Tapi sahabat saya mau nanti datang ke pengadilan malah nanti pakai baju putih. Karena saya pikir gini, kalau kita punya hati bersih, hati suci, kita pakai baju putih. Sahabat pakai baju putih ya. Iya, nanti saya datang, sahabat. Ya, pakai baju putih. Jadi kalau pakai baju putih itu berarti teman-teman yang punya hati. Kalau mau pakai baju hitam nggak bodoh amat. Oh. Mau pakai baju hitam ya. Iqbal, biar aja gue nggak peduli. Gue nggak peduli sampai pakai baju warna lain. Gue saat nanti persidangan gue hanya peduli sama orang yang pakai baju putih. Ya, gue akan peduli sama kita yang pakai baju putih. Kita akan saling menyapa, kita akan saling ini. Dan sahabat saya Indra Tarigan pun nanti berkenan untuk memakai baju putih. Iya, saya nanti pasti datang. Tuh banyak tuh Om Indra, banyak yang tanda love. Kapan sidangnya gitu katanya. Ya, sidangnya berarti nanti sekitar Jakarta Selatan ya sahabat ya? Iya, Jakarta Selatan pasti. Oh, di Ampera ya. Itu nanti mungkin setelah selesai Lebaran, 1 minggu setelah selesai Lebaran mungkin nanti, kalau menurut aku ya, itu nggak nyampe nanti 40 harinya tuh nanti udah pasti dilimpahkan ke kejaksaan sih. Oh, nggak sampai 40 hari berarti NM sudah dilimpahkan ke kejaksaannya. Oke. Ya. Ya, semoga NM ikhlas. Ya, Bang Indra juga ikhlas kemarin. Dia tidak pernah ada komplain, tidak pernah ada gimana, dia juga ikhlas kemarin karena dia bermasalah sama NM, saling lapor. Bang Indra pun ikhlas, sahabat saya pun ikhlas dia waktu itu menjalankan hukumannya selama 6 bulan ya. Iya. Waktu itu undang-undang ITE ya? Kenapa, sahabat? Undang-undang ITE ya? Saya? Iya. Iya, dulu undang-undang ITE. Sama dia saling lapor dulu, toh? Ya, saling lapor. Mereka saling lapor. Sahabat saya duluan yang undang-undang ITE. Oke. Ada yang mau ditanyain kalian sama sahabat saya? Sahabat di mana?
Ini baru pulang dari Kelapa Gading. Ini naik apartemen dulu. Aku turun dulu, nanti aku sambungin lagi sahabat ya. Aku Oke, turun dulu. sahabat, iya, sahabat. Terus setengah jam lagi aku naik, oke? Ya, ya. Oke, terima kasih sahabat. Terima Yo, yo. kasih.